teman-teman semuanya, di video sebelumnya kalian telah melakukan pengolahan pada sheet rekapitulasi kuesioner dan juga sheet Airtable. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan melakukan pengolahan pada sheet uji validitas. Kalian bisa perhatikan pada sheet ini terdapat tabel yang hampir mirip dengan tabel uji dua arah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bedanya hanya terletak pada nilai T-tabel yang nantinya akan kita gunakan dalam mencari dan menghitung nilai dari R-tabel. Langsung saja bisa kita masukkan untuk nilai N sendiri sebesar 31 sesuai dengan banyaknya data yang telah diperoleh. Untuk nilai DF sendiri sebesar 29 sesuai juga dengan uji dua arah yang telah dilakukan. Untuk nilai confidence level sebesar 95%. Untuk nilai alfa atau probabilitas, kita masukkan rumus sama dengan 1 min 0,95, lalu enter. Nah, selanjutnya ini ada nilai T-tabel. T-tabel sendiri digunakan untuk membandingkan hasil uji T dengan nilai kritis, untuk memutuskan apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau tidak. Untuk rumusnya, yaitu sama dengan T-inf. T-inf ini sendiri digunakan untuk mengembalikan inverse dari pengujian dua arah. Kita bisa masukkan variabelnya sesuai dengan sintaksi Excel, yaitu ada probabilitas, lalu berikan tanda pemisah atau separator. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk tanda pemisah di setiap Excel atau device itu berbeda-beda. Ada yang titik koma dan juga ada yang koma. Jadi kalian bisa menyesuaikan pada Excel kalian masing-masing. Kebetulan untuk Excel dari operator sendiri, tanda pemisahnya menggunakan tanda titik koma. Selanjutnya kita bisa masukkan nilai DF, lalu tutup kurung dan enter. Oke, yang terakhir kita akan mencari nilai dari R-tabel dengan rumus sama dengan nilai dari T-tabel per SQRT kurung buka nilai dari DF plus nilai dari T-tabel lalu pangkat 2, tutup kurung, dan enter. Nah, teman-teman, untuk tanda garis miring ini digunakan sebagai tanda pembagi pada Excel, sedangkan tanda SQRT itu digunakan sebagai tanda akar pada Excel. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan uji validitas. Jadi, uji validitas digunakan untuk membuktikan keabsahan atau kevalidan dari butir penelitian, di mana butir penelitian yang dimaksud yaitu butir-butir pernyataan yang telah diisi responden pada kuesioner. Untuk pengujian validitas sendiri, kita membutuhkan bantuan software SPSS. Jadi, SPSS ini sendiri merupakan software untuk analisis statistik dan banyak digunakan pada bidang ekonomi, sains, matematik, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita bisa buka terlebih dahulu untuk software SPSS-nya. Pada tampilan SPSS terdapat sheet data view yang digunakan untuk menginput atau memasukkan data dari Excel. Selanjutnya juga ada sheet variable view yang digunakan untuk mengubah atau mengganti tampilan dari data view. Oke, kita bisa beralih pada Excel di sheet rekapitulasi kuesioner karena kita akan mengkopikan seluruh pernyataan responden dari butir soal 1 hingga total skor. Dengan cara kalian bisa tekan shift panah kanan pada keyboard sampai total skor, lalu tekan CTRL plus shift panah bawah hingga responden terakhir. Lalu Ctrl C untuk copy dan kita beralih ke sheet data view pada SPSS. Kita bisa pastekan dengan Ctrl V. Nah, lalu kita bisa beralih pada sheet variable view. Nah, di variable view ini terdapat banyak sekali fitur, ada name, type, width, decimal, dan lain sebagainya. Yang pertama, untuk name sendiri digunakan untuk memberikan nama atau mengganti nama variabel pada tampilan data view. Oke, yang pertama kita bisa gantikan dengan penamaan, yaitu soal underscore 1. Seperti ini, kita bisa mengkopinya, lalu kita pastekan kepada soal berikutnya.
seperti ini supaya memudahkan kita dalam melakukan pengerjaan dan juga mempercepat ya. Nah, kenapa pada software SPSS ini sendiri menggunakan tanda underscore? Karena tanda underscore sendiri digunakan sebagai tanda spasi. Karena SPSS tidak bisa membaca tanda spasi. Jadi teman-teman, jika kalian ingin menggantikan nama atau memberikan nama lebih dari 2 suku kata, itu bisa menggunakan tanda underscore. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir ini bisa kita gantikan dengan penamaan total underscore score. Oke, seperti ini. Untuk tipe hingga role kita biarkan saja karena kita tidak akan mengganti. Saya hanya akan menjelaskan sedikit pada bagian measure. Di bagian measure ini sendiri terdapat 3 kategorikal. Ada scale, ordinal, dan nominal. Untuk scale sendiri ini merupakan variabel yang memiliki nilai numerik dengan jarak yang terukur dan konsisten antar nilai. Sedangkan ordinal merupakan kategorikal tetapi memiliki urutan atau peringkat antar kategori. Misalnya, pada tingkatan pendidikan, untuk tingkatan terendah yaitu ada SD, kemudian disusul SMP, SMA, dan yang paling tinggi yaitu ada universitas. Yang terakhir yaitu ada nominal. Nominal sendiri merupakan variabel yang bersifat kategorikal tanpa urutan. Misalnya, untuk jenis kelamin sendiri ada laki-laki dan juga perempuan. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Kalian nanti bisa mencari penjelasan tipe, width, desimal, dan lain sebagainya secara mandiri dan juga kegunaannya. Kita bisa beralih ke sheet data view. Nah, kalian bisa perhatikan pada kepala kolom itu sudah berganti sesuai dengan nama yang telah kita ganti sebelumnya. Langsung kita masuk pengolahan dengan klik analyze, kemudian pilih correlate dan bivariate. Oke, maka akan muncul pop-up dari bivariate correlation. Kita akan memindahkan soal pertama hingga total score pada bagian kolom variabel. Dengan cara kalian bisa tekan CTRL plus shift panah bawah hingga total score dan klik panah tengah untuk memindahkannya. Oke, selanjutnya kalian bisa checklist pada bagian person, total, dan flex signification correlation. Lalu klik OK, maka akan muncul pop-up dari output correlation. Kita bisa mendouble kliknya untuk memunculkan pivot table correlation-nya. Nah, kita hanya fokus pada bagian total score. Karena kita akan mengkopikan present correlation dan sig total dari soal 1 hingga soal ke-12. Seperti ini. Kita kopikan dengan CTRL plus C dan kita beralih ke Excel di sheet uji validitas. Kita kopikan pada bagian sini ya, di sebelah kanan tabel. Oke, kalian bisa perhatikan juga pada tampilan angka output SPSS ini berbeda dengan tampilan angka pada Rtabel. Bedanya hanya terletak pada angka 0 yang berada pada depan koma. Nah, kita akan menyamakan dari tampilan output SPSS ini dengan Rtabel dengan memberikan angka 0 di depan koma. Supaya apa? Supaya memudahkan kita dalam melakukan perbandingan nilai pada tabel uji validitas. Kita bisa lihat untuk nilainya yaitu titik 596 kita bisa masukkan yaitu 0,596. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang ini kan tampilannya terlihatnya kan cuma 0,000. Nah, kita bisa klik untuk melihat angka di depan 0. Ini ada angka 4 ya, kalian bisa perhatikan. Kita kopikan saja, lalu kita pastekan pada bagian sini. Nah, kalian nanti bisa melakukan perhitungan, bisa melakukan pergantian secara manual ya teman-teman. Supaya mempercepat,
kita akan memunculkan nilainya yang sudah saya buat sebelumnya seperti ini. Nah, lanjut kita akan mengkopikan angka-angka yang sudah kita ganti ini pada tabel uji validitas menggunakan paste transpose. Kita bisa kopikan terlebih dahulu. Kemudian pada kolom R hitung kita paste menggunakan paste transpose. Seperti ini ya teman-teman. Nah, paste transpose ini sendiri digunakan untuk mengcopy paste pada tabel yang sebelumnya berbentuk horizontal ke tabel berbentuk vertikal atau sebaliknya. Kemudian untuk nilai R tabel sendiri yaitu 0,355 sesuai dengan ini ya teman-teman. 0,3550. Lalu kita bisa drag ke bawah. Kita perbaiki dulu untuk tampilan angkanya supaya rapi. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita akan melakukan analisis baik valid ataupun tidak valid dengan syarat dan ketentuan seperti pada tabel di bawah ini. Oke, untuk yang pertama yaitu ada R hitung lebih dari R tabel dapat dinyatakan valid. Kemudian, jika nilai seek to tail kurang dari 0,05 dan percent correlation-nya bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Yang ketiga, jika nilai seek to tail kurang dari 0,05 dan percent correlation bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Dan yang terakhir, jika nilai seek to tail lebih dari 0,05 dan percent correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Oke, kita akan melakukan analisis pada butir soal yang pertama. Bisa diperhatikan ya, untuk butir soal yang pertama, untuk nilai R hitungnya yaitu 0,596. Nilai total 0,0004, nilai R tabel 0,355. Sehingga dapat dinyatakan untuk nilai R hitungnya itu lebih besar dari nilai R tabel. Maka untuk keterangannya yaitu valid. Oke, yang kedua yaitu untuk nilai R hitung sebesar 0,401, totalnya 0,25, R tabelnya 0,355. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ternyata di sini ada kesalahan. Di sini terteranya 0,025. Kita bisa gantikan terlebih dahulu seperti ini. Jadi kalian harus teliti ya dalam mengganti tampilan dari output SPSS ini supaya nanti pada keterangan atau pemberian analisis kalian juga tidak salah. Oke, kita ulangi lagi untuk butir soal yang kedua, nilai R hitungnya yaitu 0,401, nilai totalnya 0,025 dan nilai R tabelnya 0,355. Maka dapat disimpulkan untuk nilai R hitung lebih dari nilai R tabel. Maka untuk keterangannya juga valid. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti kalian bisa melakukan analisis dengan teliti dan cermat untuk setiap butir soalnya. Karena kita akan mempercepatnya di butir soal ke-11 ini. Diperhatikan ya, untuk nilai R hitungnya sendiri yaitu 0,334, totalnya 0,066 dan R tabelnya 0,355. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung itu kurang dari nilai R tabel. Maka untuk keterangannya atau analisisnya yaitu tidak valid. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus teliti dalam memberikan keterangan. Kita ganti dulu untuk format penamaannya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, untuk butir soal ke-11 ini ada pernyataan yaitu tidak valid. Maka apa yang harus kita lakukan jika terdapat keterangan seperti itu? Kita bisa melakukan beberapa solusi pada
tampilan tabel di bawah ini. Untuk solusi yang pertama yaitu bisa mengulang dan mengganti dengan soal yang lain. Yang kedua, mengulang angket dan dibagikan kepada responden lagi tanpa harus mengganti soal. Dan yang ketiga, tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang, namun item angket yang tidak valid tersebut di drop out. Dengan catatan, item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang teliti dan tidak ikut dihitung dalam pengujian berikutnya atau uji reliabilitas. Jadi teman-teman, cara yang paling mudah untuk kita solusi dari keterangan tidak valid yaitu dengan cara mendrop out atau tidak mengikutkan butir soal ke-11 dalam pengujian uji reliabilitas yang nantinya akan kita lakukan setelah ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengolahan data pada sheet uji validitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hans Pandu. Terima kasih.